Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Nuralisa, NIM 19040300042 dari kelas MBS 4A. Nah, di sini saya akan memenuhi ujian tengah semester mata kuliah kewirausahaan. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan mengenai beberapa hal mengenai hasil wawancara saya terhadap seorang responden, yaitu pemilik warung pengecer. Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai latar belakang berwirausaha pemilik warung pengecer. Yang latar belakang yang pertama yaitu apakah lingkungan keluarga pada saat masih tinggal dengan orang tua mempengaruhi Anda dalam berwirausaha. Nah, menurut responden itu berpengaruh sedang, di mana memang ada dukungan dari orang tua, tapi desakan ekonomi lah agar kebutuhan ekonomi dapat terpenuhi sehingga si responden ini memilih untuk berwirausaha. Nah, peranan orang tua adalah fungsi dari orang tua yang memberikan masukan atau pertimbangan baik dari sudut pandang atau pola pikir yang mereka pahami. Nah, kemudian yang kedua yaitu apakah pendidikan dan pelatihan yang pernah Anda dapat mempengaruhi Anda dalam berwirausaha. Nah, menurut responden itu berpengaruh tinggi, di mana salah satu bentuk pendidikan non formal. Nah, salah satu bentuk pendidikan non formal adalah pendidikan dan pelatihan kewirausahaan yang diadakan di luar pendidikan formal. Nah, pendidikan dan pelatihan merupakan penciptaan suatu lingkungan di mana sumber daya manusia dapat memperoleh atau mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan, dan perilaku yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Kemudian latar belakang yang ketiga yaitu apakah nilai-nilai personal Anda mempengaruhi Anda dalam berwirausaha. Nah, menurut responden hal itu berpengaruh sedang, karena pada saat berhenti bekerja di salah satu perusahaan, disitulah mulai keinginan berwirausaha agar tidak menganggur, karena si responden ini orangnya tidak bisa diam saja, harus mempunyai kesibukan. Nah, Limbong 2010 menyatakan bahwa yang mempengaruhi minat berwirausaha selain motivasi itu adalah pengetahuan kewirausahaan dan juga sikap mandiri. Nah, kemudian latar belakang yang keempat yaitu apakah usia Anda sangat menentukan keyakinan Anda dalam berwirausaha. Menurut si responden hal itu berpengaruh sedang, di mana usia seperti itu bukan lagi waktunya untuk bermain-main, karena sudah mempunyai keluarga yang akan dihidupi, dan di keluarga itu memenuhi kebutuhan yang banyak. Nah, minat berwirausaha tidak dibawa sejak lahir, tetapi tumbuh dan berkembang sesuai faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, faktor yang mempengaruhi tumbuhnya keputusan untuk berwirausaha adalah hasil interaksi dari beberapa faktor, yaitu karakter, kepribadian seseorang, dan lingkungannya. Wahyono dalam Marwan Effendi et al. 2017. Nah, kemudian latar belakang yang kelima yaitu apakah riwayat pekerjaan atau pengalaman kerja yang pernah Anda dapatkan mempengaruhi Anda dalam berwirausaha. Nah, jawaban si responden ini mengatakan bahwa hal itu berpengaruh tinggi, di mana dari pekerjaan itu ia mendapat modal untuk mendirikan usaha ini. Nah, tingkat pengalaman berwirausaha dapat memberikan dampak yang baik terhadap pengembangan usaha. Semakin baik tingkat pengalaman yang ada dalam diri wirausahawan, semakin baik pula pengembangan usaha yang dilakukan. Nah, begitupun sebaliknya, semakin buruk tingkat pengalaman yang ada dalam diri seorang wirausahawan, maka semakin buruk pula pengembangan usaha yang dilakukan. Kemudian yang selanjutnya yaitu
motivasi berwirausaha seorang pemilik warung pengecer. Nah, yang pertama yaitu apakah karena mencari untung memotivasi Anda untuk berwirausaha? Nah, hal ini menurut responden berpengaruh sangat tinggi, di mana orang yang berwirausaha pasti mengejar keuntungan. Nah, di mana keuntungan itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, dalam memulai usaha, hal yang paling diperhatikan terlebih dahulu adalah keuntungan. Dengan adanya keuntungan yang diperoleh, nah membuat wirausaha mampu memotivasi dirinya sendiri sebagai pemantik semangat dalam memulai usaha yang sedang dijalankan atau yang baru dimulai. Nah, kemudian motivasi yang kedua yaitu apakah karena menyalurkan hobi memotivasi Anda untuk berwirausaha? Nah, menurut responden hal itu tidak berpengaruh karena si responden berpendapat bahwa bukan karena hobi tapi karena desakan ekonomi pada saat itu, sehingga si responden ini memilih untuk berwirausaha, yakni dengan mendirikan sebuah warung yang menjual berbagai bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Nah, kemudian dalam berwirausaha, seseorang mampu memulai bisnisnya dari hobinya sendiri karena bisa saja menyukai jual beli ataupun hanya sekadar ingin mencari kesibukan lain. Nah, kemudian motivasi yang ketiga yakni apakah karena ibadah memotivasi Anda untuk berwirausaha? Nah, si responden ini mengenai hal itu menjawab berpengaruh sedang. Dalam menjalankan usaha, sebagian keuntungan yang didapat bisa diberikan atau disedekahkan kepada orang yang kurang mampu, di mana hal itu juga merupakan bernilai ibadah dan juga bisa membantu pemenuhan kebutuhan orang-orang di sekitar agar mereka tidak pergi jauh lagi untuk membeli keperluan-keperluan mereka. Nah, dalam membangun jiwa kewirausahaan, umat yang berorientasi pada keuntungan jangka pendek atau dunia dan jangka panjang atau akhirat. Nah, kemudian yang keempat yaitu apakah karena suka bekerja keras memotivasi Anda untuk berwirausaha? Nah, si responden ini menjawab hal itu berpengaruh tinggi karena si responden ini suka bekerja keras dan tidak bisa berdiam diri saja, karena apapun yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil yang maksimal atau hasil yang lebih baik. Nah, untuk mencapai kesuksesan diperlukan kerja keras. Nah, tanpa adanya kerja keras mungkin kesuksesan akan lama diraihnya, bisa bahkan bukan kesuksesan yang didapat melainkan kegagalan. Yang terakhir atau yang kelima, motivasi yang kelima yaitu apakah karena berdagang merupakan pekerjaan mulia sehingga memotivasi Anda untuk berwirausaha. Nah, jawaban dari responden yaitu berpengaruh sedang, di mana karena seperti kita ketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berdagang pada saat itu. Nah, berwirausaha bisa berjalan dengan baik selagi di dalamnya tidak mengandung unsur riba atau unsur kecurangan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan sebagai panutan dalam hal apapun, seperti dalam hal berdagang. Nah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengikuti prinsip-prinsip perdagangan yang adil dalam setiap transaksi yang dilakukan. Nah, kemudian yang akan saya sampaikan yaitu mengenai keuntungan yang diperoleh dalam satu bulan. Pada responden ini saat saya wawancarai, ia menyebutkan kisaran sekitar 4 juta dalam satu bulan. Kemudian pengeluarannya kisaran 2 sampai 3 juta.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.